Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Hakim Najili, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan NIM 12430300068. Pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan salah satu tugas individu pada mata kuliah Kebijakan Publik yang diampu oleh Dr. Dian Herdiana, SIP, MAP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku karangan beliau yang berjudul Desa dan Jerat Kemiskinan Ekstrim, Akar Masalah, Evaluasi Kebijakan dan Model Solusi. Nah, mungkin kita pernah terlintas mengapa kemiskinan di desa itu masih tetap ada hingga saat ini. Padahal pemerintah itu telah menyalurkan anggaran yang cukup fantastis. Tercatat dalam periode 10 tahun terakhir, yaitu 2015 sampai dengan 2024, itu tercatat ada 539 triliun dana yang dianggarkan oleh pemerintah kepada dana desa. Nah, namun kenyataannya hingga saat ini angka kemiskinan ekstrim itu masih cukup tinggi di beberapa desa. Dan hal inilah menjadi sebuah tanda tanya besar, mengapa uang sebanyak itu belum mampu mensejahterakan warga desa secara merata. Nah, di buku ini itu ditulis dalam buku tersebut, kegagalan ini bukanlah karena kurangnya anggaran atau kurangnya uang, melainkan karenanya ada kesalahan dalam cara mengelola desa. Dan itu dijabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, karena elite capture dan klientelisme politik lokal. Nah, seringkali kekuasaan di desa itu hanya dikuasai oleh segelintir orang ataupun oleh kelompok-kelompok yang dekat dengan para pemimpin di desa tersebut. Dan akibatnya bantuan dari pusat ataupun dari program desa sendiri itu tidak diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, melainkan diberikan kepada orang-orang yang memiliki akses kedekatan dengan para penguasa di desa tersebut. Entah itu karena kedekatan keluarga ataupun karena kedekatan politik, yang sebagai timbal balik pernah menjadi pendukung saat pemilihan. Dan hal ini menyebabkan warga yang benar-benar miskin namun tidak mempunyai pengaruh ataupun tidak aktif ataupun tidak memiliki relasi dengan para pemimpin tersebut itu seringkali terabaikan. Lalu poin kedua itu adanya fetishisme infrastruktur dan bias pembangunan fisik. Nah, para pemimpin di Indonesia itu sering memiliki kecenderungan mengelola desa lebih dengan membangun infrastruktur seperti jalan, monumen, ataupun hal yang bersifat fisik daripada menganggarkan anggaran untuk membantuan modal ataupun pelatihan kepada warganya sendiri. Dan mengapa itu terjadi? Alasannya cukup simpel, karena pembangunan fisik itu lebih mudah dilihat oleh warganya sebagai indikator kesuksesan pemimpin tersebut. Alih-alih menganggarkan untuk pelatihan kepada warga, para pemimpin di desa seringkali membangun bangunan yang bersifat fisik atau betonisasi, karena hal itulah yang gampang dinilai oleh masyarakat, yang seringkali menjadi indikator kesuksesan pemimpin di periode tertentu. Nah, namun sayangnya pembangunan fisik tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya di wilayah tersebut, sehingga terjadi ketimpangan. Lalu yang ketiga, itu kapasitas tata kelola dan rabun data di tingkat desa. Yang ketiga ini membahas mengenai kelemahan dalam pendataan dan pengelolaan.
Jadi masih banyak aparat desa yang belum memiliki kemampuan yang cukup mumpuni untuk mendata warganya secara akurat. Seringkali mereka itu memperbarui ataupun melakukan verifikasi data mengenai warga yang miskin itu hanya dari balik meja saja, tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Alhasil, kelompok-kelompok yang paling benar-benar membutuhkan ataupun kelompok yang benar-benar miskin itu justru tidak mendapatkan bantuan secara maksimal. Lalu yang keempat, eksklusi sosial dalam musyawarah desa. Musdes atau musyawarah desa itu menjadi salah satu jantung demokrasi di tingkat desa. Nah, namun masih seringkali ya di berbagai desa, forum pengambilan keputusan di forum musyawarah desa tersebut, suara kelompok yang rentan, miskin, lansia, ataupun penyandang disabilitas, atau ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan yang menjadi tulang punggung keluarga itu jarang didengar, atau bahkan mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil tanpa melibatkan kelompok-kelompok tersebut menjadikan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga akar masalah tersebut tidak terselesaikan. Mungkin dapat disimpulkan ya, masalah utamanya di dalam kemiskinan desa itu bukan keterbatasan anggaran, melainkan kegagalan distribusi yang adil. Dana desa yang besar seringkali tidak menyentuh lapisan terbawah karena adanya elite capture yang tadi ataupun budaya patronas di desa tersebut, dan sehingga program bantuan ataupun program desa tersebut hanya berputar di lingkaran yang memiliki akses kekuasaan, sementara masyarakat yang benar-benar miskin itu semakin terpinggirkan. Nah, lalu solusi yang ditawarkan dalam buku ini yaitu MKADB, model konvergensi adaptif berbasis desa. MKADB itu merupakan sebuah kerangka kerja yang menyatukan 3 pilar fundamental. Yang pertama itu konvergensi, adaptif, dan berbasis desa. Konvergensi itu menyatukan seluruh program dari pusat, daerah, hingga desa pada satu sasaran yang sama, atau ada satu sasaran yang sama, yaitu keluarga yang rentan atau sering disebut sebagai desil 1. Nah, jadi keluarga miskin tersebut menerima bantuan dengan paket lengkap sehingga dibantu secara maksimal. Lalu yang kedua, adaptif. Nah, desa itu harus menerapkan sistem kebijakan yang fleksibel dan mampu merespon semua kendala atau guncangan itu secara real time berbasis data desa yang sifatnya dinamis. Jadi tidak mengikuti siklus-siklus berdasarkan data yang kaku. Lalu yang ketiga, berbasis desa. Itu mengembalikan otoritas penuh kepada desa untuk memvalidasi penerima dan menentukan jenis bantuan yang paling relevan dengan konteks lokal sesuai dengan keadaan di daerah tersebut. Lalu terakhir, transformasi menuju desa mandiri. Masa depan pembangunan desa harus bergeser dari paradigma yang sekarang ramai itu membangun desa itu lebih baik menjadi desa membangun. Desa itu menjadi subjeknya.
Nah, jadi fokus ke depan itu adalah penguatan kedaulatan data desa dan penghapusan ego sektoral dengan birokrasi yang mandiri, inklusif, dan juga tentunya adaptif. Jadi desa itu diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan manusia yang berkelanjutan, bukan sekedar pemberian bantuan secara sesaat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.